kita dalam adik Bella. Di sini senang ya. Teman-teman berdiri semua. Berdiri teman-teman, berdiri. Kita yang di belakang berdiri kah? Ya. Kita yang di sini senang ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, dan kita berdoa. Bagus ya, Bella. Teman-teman berdiri kan, kita mau berdoa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita menyatakan dan kata berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama, salam Maria. Baik, terima kasih. Adik-adik harap tenang ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian menonton berita tentang fenomena alam? Pernah, Ibu. Pernah ya? Oke. Kira-kira bagaimana sih cara menyampaikan penjelasan tentang proses fenomena alam itu terjadi dalam bentuk tulisan? Kalian boleh tahu toh? Boleh tahu. Oke. Untuk mengetahui bagaimana caranya, kita langsung saja pada materi kita pada hari ini. Coba baca bersama-sama. Menulis teks eksplanasi. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi dan juga ciri-cirinya. Oke. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuannya itu adalah memberikan informasi objektif dan faktual. Maksudnya informasinya itu jelas dan juga terbukti kebenarannya. Yang berikut itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke. Yang pertama itu fokus pada fenomena alam dan sosial. Ia tidak membahas tentang hal lain, melainkan hanya fokus pada fenomena alam dan juga sosial yang terjadi. Yang berikut itu bersifat informatif dan tidak persuasif. Maksudnya, teks eksplanasi ini bersifat untuk memberikan informasi atau pengetahuan pada para pembaca. Berikutnya itu menggunakan konjungsi kausalitas. Artinya itu di sini dia itu menggunakan kalimat sebab akibat. Berikutnya itu menggunakan kalimat yang jelas. Jadi kalimat pada teks ini itu haruslah menggunakan kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oke, yang berikut itu ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Oke, jadi pernyataan umum itu merupakan pengenalan singkat tentang topik yang akan dijelaskan. Ini itu membuat pembaca itu tertarik untuk membaca teks tersebut ya. Yang kedua itu ada urutan sebab akibat. Di mana di urutan sebab akibat ini menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena itu secara berurutan. Kemudian ini tuh menggunakan konjungsi kausalitas tadi yang Ibu sebutkan tadi, yaitu menggunakan kalimat atau
bisa berupa saran ataupun komentar dari si penulis, dan itu biasanya berada pada akhir paragraf. Oke, sampai di sini sudah paham? Iya, ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Ya, Ibu. Yang berikut itu ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang efektif. Yang pertama itu kita tentukan dulu topiknya. Kita pilih fenomena yang menarik dan bisa dijelaskan secara faktual. Begitu. Yang kedua itu ada mengumpulkan data. Kita mencari informasi dari sumber terpercaya untuk mendukung penjelasan. Maksudnya itu kita mendapatkan sumber itu kan, sumber dari teksnya itu menggunakan sumber terpercaya, bukan hanya dari omongan orang lain, tapi memang ada buktinya bahwa fenomena itu terjadi. Yang berikut itu ada buat kerangka. Nah, kita harus susun kerangka dari teks eksplanasi tersebut tadi, yang mulai dari pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi. Yang berikutnya itu kembangkan tulisan. Tulis teks itu lengkap dengan kalimat yang jelas dan beruntut. Maksudnya kalimatnya itu harus jelas sehingga para pembaca itu dapat memahami arti dari teks yang kita tulis, atau informasinya itu tersampaikan dengan baik. Yang berikutnya itu ada revisi dan edit. Setelah kita menulis teks tersebut, kita periksa lagi. Periksa apakah ejaannya itu sudah benar. Kemudian tata bahasanya, apakah tata bahasanya itu sudah tepat, sudah rapi, dan juga kohensi antar kalimat. Maksudnya penjelasan antara kalimatnya itu apakah sesuai ataupun apa dapat dipahami itu ya. Ya, Ibu. Yang berikut itu ada tips dan trik menulis yang menarik. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu gaya bahasa yang jelas. Nah, maksudnya di sini kita itu menggunakan kalimat singkat, padat, dan juga efektif. Kita tidak menggunakan kalimat yang sulit dipahami atau bertele-tele, tapi kita tidak mengerti apa arti dari kalimat tersebut. Yang berikutnya itu kita menggunakan data yang akurat, sertakan fakta dan statistik yang relevan. Maksudnya kita mendapatkan informasi ini dari sumber yang terpercaya. Misalnya kita menulis teks tersebut itu karena kita menonton televisi, jadi kita tahu bagaimana urutan peristiwa itu terjadi. Yang berikut kita juga menyaksikan secara langsung seperti apa peristiwa itu terjadi. Bisa juga kita mendapatkan informasi yang jelasnya itu dari koran. Yang berikutnya itu ada riset yang mendalam. Pahami topik sepenuhnya sebelum menulis. Maksudnya kita harus mengerti dulu topik yang kita bahas itu tentang apa. Jadi kita akan mudah dalam menyusun teks. Yang berikut ada visual yang menarik. Kita menggunakan ilustrasi atau diagram jika sesuai. Maksudnya di sini, misalnya kita menjelaskan tentang bencana alam, misalnya banjir. Di situ kita sertakan juga dengan gambarnya, gambar kejadian peristiwa banjir tersebut, sehingga pembaca itu akan lebih mengerti dan paham dengan baik seperti apa situasi jika terjadi banjir. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Berikutnya itu ada kesalahan umum yang harus dihindari. Oke, yang pertama itu ada informasi yang tidak akurat. Kita itu harus cari tahu dulu apakah informasi yang kita dapatkan ini sudah benar dan juga sesuai ataupun akurat ya. Yang berikut itu penjelasan kurang jelas. Kita juga harus memastikan alur cerita yang kita tuliskan dalam sebuah teks itu mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Yang berikutnya itu gaya bahasa biasa atau tetap objektif dan netral, hindari opini pribadi. Maksudnya kita tidak menyertakan pendapat yang hanya dari kita, sementara bukan berdasarkan fakta yang terjadi. Yang berikut tata bahasa
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena hujan termasuk dalam bagian dari proses terbentuknya air di bumi. Proses ini dijelaskan melalui siklus hidrologi atau proses perubahan bentuk air di bumi yang terjadi secara berulang. Siklus tersebut terdiri dari evaporasi. Siklus tersebut terdiri dari evaporasi adalah proses mengubah air yang terwujud cair menjadi air dalam bentuk gas. Hal ini memungkinkan gas tersebut naik ke dalam atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi. Kalau teman di depan itu bacanya salah, kita Airnya boleh adalah baca ya. transpirasi atau penguapan air. Penguapan air ini tidak hanya terjadi di dalam tanah atau di air laut, tetapi juga berlangsung di jaringan makhluk hidup. Pada dasarnya, prinsip kerja transpirasi dengan evaporasi hampir sama. Keduanya mengubah air menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Hal tersebut membuat abang semakin berat, hingga akhirnya titik-titik air yang dikandungnya turun ke permukaan bumi. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dan atmosfer ke permukaan bumi inilah yang dinamakan hujan. Oke, terima kasih kepada adik Ona yang sudah membacakan contoh eksplanasi. Kita berikan tepuk salut untuk adik Ona. Kita salut. Salut untuk Ona. Salut. Oke, jadi itu tadi contoh dari teks eksplanasi yang sudah dibacakan oleh teman kita Ona. Jadi struktur dalam teks yang Ona bacakan itu tadi terdapat struktur teks. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga itu ada interpretasi. Oke, untuk lebih pemahaman kita lebih baik lagi, Ibu akan menunjukkan sebuah video. Sekarang coba perhatikan ke depan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, dan 3. Interpretasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks eksplanasi berisi pernyataan umum tentang hal yang dibahas. Pernyataan umum bisa disajikan dalam satu paragraf. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas adalah sederet informasi yang berisi penjelasan tentang hal yang dibahas. Deretan penjelas bisa berupa informasi yang lebih mendetail dan mendukung pernyataan umum. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi bisa berjumlah lebih dari
eksplanasi. 1. Cermatilah teks yang dibaca atau didengar. 2. Identifikasilah ide pokok pada setiap struktur teks eksplanasi, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. 3. Buatlah kerangka teks dari setiap ide pokok tersebut. 4. Rangkailah menjadi sebuah paragraf baru sesuai susunan teks. 5. Periksalah tanda baca dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Menulis teks eksplanasi. Informasi juga kamu perlukan untuk menulis teks eksplanasi. Sebelum menulis, mari lakukan langkah-langkah berikut. 1. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang topik yang ingin dikembangkan. 2. Buatlah kerangka tulisan mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. 3. Tentukan ide pokok dan ide pendukung. 4. Rangkailah menjadi sebuah paragraf baru sesuai susunan teks. 5. Periksalah tanda baca dan ejaan sesuai PUEBI. Cara mencari informasi di internet. Informasi dapat kamu cari melalui internet. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan kata kunci sesuai dengan informasi yang ingin diketahui. 2. Ketiklah kata kunci pada mesin pencari seperti Google, lalu klik enter. Mintalah bimbingan guru atau orang tuamu saat mengakses internet. 3. Mesin pencari akan menampilkan daftar situs web yang memuat informasi sesuai kata kunci tersebut. Pilihlah situs web yang resmi. Contoh teks eksplanasi dan strukturnya. Berikut ini contoh struktur pernyataan umum pada teks eksplanasi berjudul Tsunami. Berikut ini contoh struktur deretan penjelas pada teks eksplanasi berjudul Tsunami. Berikut ini contoh struktur interpretasi pada teks eksplanasi berjudul Tsunami. Demikian penjelasan tentang teks eksplanasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke adik-adik, jadi untuk tadi video yang menjelaskan tentang teks eksplanasi ya. Berikutnya itu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan KBD. Tolong bentuk 3 kelompok ya. Sudah, Bu. Oke, sudah semua kan? Ibu minta kelompok 1 untuk presentasi. 2 orang, ya, no. Teman-teman, kami akan membacakan hasil
hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, dari teks di atas tentukan tanda dan tandai bagian-bagian yang termasuk dalam pernyataan umum. Pernyataan umumnya yang pertama itu, pelangi adalah lengkungan warna-warni yang muncul di langit setelah hujan. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari melewati butiran air di udara. Ketika sinar matahari masuk ke dalam butiran air, sinar itu dibiasakan atau ditekuk. Cahaya yang dibiaskan kemudian terpecah menjadi berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang keduanya pernyataan deretan penjelas. Proses ini terjadi karena cahaya putih matahari sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda, sehingga ketika cahaya melewati air, warnanya terpisah dan membentuk pelangi. Deretan penegasan ulangnya, pelangi biasanya terlihat di langit pada saat matahari sedang bersinar dan hujan baru saja berhenti atau sedang turun gerimis. Warna-warna pelangi selalu muncul berurutan dengan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam lengkungan. Nomor 2, tulislah 3 hal yang dijelaskan dalam teks di atas. Kami menulis di sini. Yang pertama itu, pelangi adalah lengkungan warna-warni yang muncul di langit setelah hujan. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari melewati butiran air di udara. Yang kedua, proses ini terjadi karena cahaya putih matahari sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Yang ketiga, pelangi biasanya terlihat di langit pada saat matahari sedang bersinar dan hujan baru saja berhenti atau sedang turun gerimis. Sudah, Bu? Oke, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut untuk kelompok 1. Salut. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Pagi, siang. Ya, mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, dari teks di atas tentukan dan tandai bagian-bagian yang termasuk dalam A. Pernyataan umum. Pernyataan umumnya yaitu, pelangi adalah lengkungan warna-warni yang muncul di langit setelah hujan. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari melewati butiran air di udara. Ketika sinar matahari masuk ke dalam butiran air, sinar itu dibiaskan atau ditekuk. Cahaya yang dibiaskan kemudian terpecah menjadi berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pertanyaan nomor 2, deretan penjelasan. Penjelasannya yaitu, proses ini terjadi karena cahaya putih matahari sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda, sehingga ketika cahaya melewati air, warnanya terpisah dan terbentuk pelangi. Penegasan ulang, pelangi biasanya terlihat di langit pada saat matahari sedang bersinar dan hujan baru saja berhenti atau sedang turun gerimis. Warna-warna pelangi selalu muncul berurutan dengan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Tulislah 3 hal yang dijelaskan dalam teks di atas. 3 hal yang dijelaskan dalam teks ini yaitu, yang pertama, pengertian pelangi, proses terjadinya pelangi, dan waktu terjadinya pelangi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut untuk kelompok 2. Salut. Oke, sepertinya kalian itu sudah tidak fokus ya. Ibu minta kalian berdiri, kita fokus dulu. Habib pimpin di depan. Baik, fokus, Pak. Baik. Tepuk fokus.
dan sebab akibat, serta ada interpretasi. Oke. Mungkin ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada, Ibu. Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Ada yang bisa tadi? Ya. Tidak ada. Oke, baik. Berarti kalian tadi tidak menjelaskan, tidak mendengarkan penjelasan itu dengan baik. Benar, Ibu. Benar, ya. Kami tidak bisa menyimpulkan. Oke, tidak apa-apa. Jadi hari ini tadi kita menjelaskan tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam. Biasanya di sini ada fenomena alam sosial dan juga yang berikutnya itu fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama itu bersifat faktual, terus menjelaskan suatu proses, terus menggunakan kalimat pasif ya. Terus terdiri dari 3 strukturnya tadi, yaitu pertama itu ada pernyataan umum. Di pernyataan umum itu terdiri dari 1 paragraf saja. Terus yang kedua itu ada deretan penjelas. Pada deretan penjelas ini bisa terdapat 1 ataupun 2 paragraf. Yang ketiga itu ada interpretasi atau kesimpulan. Di sini tadi berisi kesimpulan atau saran dari si penulis. Oke. Jadi cukup